Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Latifah Sibuya dengan NIM 0702202052. Pertanyaan pertama, jelaskan yang dimaksud dengan sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi, orang, dan prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Tujuannya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam suatu organisasi atau konteks tertentu. Sistem ini membantu dalam pengelolaan dan informasi yang relevan untuk menjalankan operasi sehari-hari dengan lebih efisien dan efektif. 2. Jelaskan perbedaan sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi adalah sistem yang menggabungkan teknologi, orang, dan prosedur untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung operasi dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem informasi manajemen adalah jenis khusus dari SI yang secara khusus dirancang untuk mendukung fungsi manajemen dalam organisasi. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk membuat keputusan strategis, taktis, dan operasional. SIM sering mencakup alat analisis dan pelaporan yang lebih canggih dibandingkan SI umum. 3. Sebutkan 3 metode pengembangan sistem waterfall. Yang pertama yaitu metode tradisional yang berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Setiap tahap harus selesai sebelum tahap berikutnya dimulai. Agile, metode iteratif dan inkremental yang berfokus pada kolaborasi, fleksibilitas, dan pengembangan berkelanjutan. Proyek dibagi menjadi sprint atau iterasi pendek, dengan evaluasi dan penyesuaian rutin. 3. Yaitu prototype, metode yang melibatkan pembuatan prototipe awal dari sistem ini untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Prototipe ini kemudian dikembangkan lebih lanjut berdasarkan masukan hingga semifinal tercapai. 4. Jelaskan satu metode pengembangan sistem yang kamu pahami, yaitu metode pengembangan Agile. Agile adalah pendekatan yang iteratif dan inkremental dalam pengembangan sistem. Metode ini berfokus pada kolaborasi antara tim pengembang dan pemangku kepentingan, fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan, dan pengembangan yang berkelanjutan. Dalam Agile, proyek dibagi menjadi beberapa iterasi atau sprint pendek, biasanya berlangsung 1-4 minggu. Setiap sprint mencakup perencanaan, pengembangan, pengujian, dan peninjauan. Setelah setiap sprint, produk diperbarui berdasarkan umpan balik yang diperoleh, memungkinkan penyesuaian cepat dan peningkatan kualitas produk secara bertahap. Agile mempromosikan komunikasi yang terbuka, adaptasi terhadap perubahan, dan pengiriman produk yang dapat digunakan lebih awal dan sering. 5. Jelaskan apa yang kamu pahami terkait tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi adalah kerangka kerja yang memastikan bahwa TI digunakan secara efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan dan strategi organisasi. Tata kelola TI mencakup kebijakan, prosedur, dan struktur organisasi yang dirancang untuk mengelola risiko, mengoptimalkan sumber daya TI, dan memaksimalkan nilai yang dihasilkan dari investasi TI. Ini melibatkan pengawasan terhadap pengambilan keputusan TI, pemantauan kinerja TI, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang relevan. Tujuan utama tata kelola TI adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kontrol dalam pengelolaan sumber daya TI. 6. Jelaskan 5 fokus area tata kelola teknologi informasi. Yang pertama, elemen strategis. Memastikan bahwa strategi TI selaras dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi. Fokus pada memastikan investasi TI mendukung prioritas bisnis dan memberikan nilai tambah. Kedua, manajemen risiko. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko terkait dengan penggunaan dan implementasi TI.
termasuk dalam hal keamanan data, keberlanjutan operasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. 3. Pengelolaan sumber daya. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI termasuk anggaran, staf, perangkat keras, dan perangkat lunak. Fokus pada efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya. Yang keempat, pengukuran kinerja. Menetapkan metrik dan indikator kinerja untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi TI. Fokus pada pemantauan kinerja, sistem proyek, dan layanan TI untuk memastikan pencapaian target. Yang kelima, penyampaian nilai. Memastikan bahwa investasi dalam TI memberikan nilai yang diharapkan bagi organisasi. Fokus pada pengelolaan portofolio, proyek, dan layanan TI untuk memberikan hasil yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan bisnis.